Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tria Hairul Anissa dari kelas 10 MIPA. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan biografi tentang pahlawan Indonesia yang berasal dari Aceh. Sosok pejuang wanita yang ditakuti Belanda, yakni Tjut Nyak Dien. Tjut Nyak Dien lahir di Lampadang di Kerajaan Aceh pada tahun 1848 dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar. Dia mulai mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda pada tahun 1880. Itu tak lepas dari tewasnya suami Tjut Nyak Dien, yaitu Teuku C. Ibrahim Lamngoa, saat bertempur pada tanggal 29 Juni 1878. Kematian suaminya membuat Tjut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Pada tahun 1880, Tjut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar dan mempersilahkan ikut bertempur di medan perang. Bergabungnya Tjut Nyak Dien berhasil meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan Belanda. Kemudian perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang fisabilillah. Pada tanggal 30 September 1893, Teuku Umar membuat siasat dengan menyerahkan diri kepada Belanda bersama pasukannya. Cara itu dilakukan untuk mempelajari taktik perang Belanda. Namun, hal itu membuat rakyat Aceh marah dan menganggap Teuku Umar sebagai pengkhianat karena telah bekerja sama. Dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah beberapa tahun bergabung dengan Belanda, Teuku Umar dan Tjut Nyak Dien balik menyerang Belanda. Setelah fasilitas lengkap dan mencukupi, Teuku Umar mengumpulkan rakyatnya, membagikan senjata, dan kembali menyerang Belanda. Perang yang dilakukan Teuku Umar secara gerilya. Naas, perang yang terjadi pada tanggal 11 Februari tahun 1899 membuat Teuku Umar tewas tertembak. Meski suaminya meninggal, Tjut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah pedalaman Meolabu. Dengan kondisi Tjut Nyak Dien semakin rentan, matanya mulai rabun dan terkena encok. Ditambah lagi sumber makanan yang tidak pasti karena benar-benar telah habis, dan juga jumlah pasukan yang semakin berkurang. Kondisi itu membuat pasukannya imbang dan salah satu anak buahnya melaporkan lokasinya kepada Belanda. Dengan mudah Belanda menyerang markas Tjut Nyak Dien di Beutong Lesageo dan membuatnya terkejut. Mereka tetap berperang mati-matian, tapi berhasil digagalkan oleh pasukan Belanda, dan akhirnya Tjut Nyak Dien pun ditangkap. Sementara anaknya Tjut Nyak Dien yang bernama Tjut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan. Setelah ditangkap, Tjut Nyak Dien kemudian dibawa ke Banda Aceh. Di Banda Aceh, Tjut Nyak Dien sempat mendapatkan perawatan untuk penyakitnya. Bahkan, penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Setelah ditangkap dan mendapatkan perawatan, Tjut Nyak Dien selanjutnya dibuang atau dipindahkan ke Sumedang, Jawa Barat. Pemindahan tersebut dilakukan karena Belanda merasa ketakutan dan khawatir, sebab kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan bagi rakyat Aceh. Apalagi masih banyak pejuang-pejuang Aceh yang belum tunduk terhadap Belanda. Di Sumedang, Tjut Nyak Dien ditahan bersama tahanan politik Aceh yang lain. Pada tanggal 6 November 1908, Tjut Nyak Dien meninggal dunia karena
karena usianya yang sudah tua. Cut Nyak Dien dimakamkan di daerah pengasingan. Bahkan makamnya baru ditemukan pada tahun 1959. Pada tanggal 2 Mei 1962, Presiden Soekarno melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 mengangkat Cut Nyak Dien menjadi pahlawan nasional Indonesia. Demikianlah cerita biografi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.